Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah terdengar suaranya. Dari tadi Ibu halo-halo, Ibu apa namanya? Panggil-panggil tidak ada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana tugasnya? Apakah sudah dikirim? Apakah sudah dikumpul? Yang secara Sudah, offline Bu. di Sudah, Bu. di Yang ini Ibu online. ya? Yang online lah. Di Ibu cek MIT. kalau yang kemarin ngumpul secara offline sudah Ibu terima, yang kumpul di atas meja Ibu sudah Ibu terima. Oke, jumlahnya 23 orang, 24 sama 22 orang ya. 24 dengan Ibu dan akun sekolah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu seperti biasa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga hari ini diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Oke, siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Siapa, yuk? Boleh perempuan, boleh laki-laki. Kalau bisa laki-laki. Apakah Ibu tunjuk saja? Kalau laki-lakinya ini bisa dilihatnya hanya beberapa orang nih, terlihat di layar Ibu. Ya. Yogi, 102. Halo, Yogi. Terdengar suara Ibu, Yogi? Ibu sambil minum air putih ya. Silakan, Yogi. Terdengar nggak suara Ibu, Yogi? Kayaknya Yogi tidak ada. Silakan siapa ya di sini? Ayo Randy aja 105. Ahmad Randy 105. Baik, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Randy. Oke, seperti janji Ibu kemarin, minggu kemarin ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi baru ya, sambungan dari minggu lalu ya. Tapi yang ini khusus berhubungan tentang perilaku menyimpang. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah belajar bahwa kepribadian kita itu, karakter kita itu ditentukan oleh apa saja, gitu ya. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial, pengalaman unik dan lain sebagainya. Nah, dari pembentukan kepribadian, ya, kita akan melanjut ke penyimpangan sosial. Oke, kita tahu di dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, terdapat aturan yang harus kita patuhi. Benar nggak? Di rumah, jangan pulang jam sekian, tidak boleh ini, tidak boleh itu ke sekolah, masuk jam sekian, menggunakan seragam. Dimanapun kita berada, kita terikat dengan aturan atau norma. Ya, untuk apa kira-kira norma itu diciptakan atau aturan itu diciptakan untuk apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kira-kira di sekolah ada norma, di rumah juga ada norma, di masyarakat juga ada norma. Dimanapun ya, kita selalu terikat dengan norma-norma setempat. Kira-kira untuk apa dibuat aturan itu atau norma itu dibuat untuk apa kira-kira?
Oke, silahkan jawab. Ya, dia. Dia kelas berapa dia? Dia raise hand. Halo? Kelas berapa dia? Oke, yang lain mungkin? Ada yang bisa jawab? Untuk ditaati atau dipatuhi. Untuk ditaati atau dipatuhi. Yang lain? Ada yang berbeda? Untuk menciptakan ketertiban, Untuk apa, Randy? menciptakan ketertiban dan keamanan. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Ya, jadi untuk dipatuhi, nah kalau kita sudah patuh terhadap norma dan aturan yang ada di sekitar kita, maka akan tercipta ketentraman serta kedamaian selama hidup bersama. Namun, ya, seringkali kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang bertindak di luar norma. Artinya tidak sesuai dengan aturan. Akhirnya apa? Menyebabkan kegaduhan bagi pihak lain. Bahkan sampai ada yang merugikan pihak lain. Oke, Ibu akan share screen dulu ya. Terlihat? Terlihat belum? Sudah terlihat belum? Terlihat, Bu. Alhamdulillah kalau terlihat. Sebentar. Coba ini. Ini karena PPT jadi satu, jadi terpaksa Ibu. Nah, seringkali kata Ibu tadi kita melihat ada beberapa orang yang melakukan tindakan di luar norma. Akhirnya apa? Membuat kegaduhan dan bahkan membuat kerugian bagi orang lain. Ya. Nah, fenomena-fenomena seperti ini sering disebut sebagai perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang atau disebut dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang apa ya kira-kira? Yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada. Ya, jadi ketika perbuatan kita, sikap kita, karakter kita berbeda dengan norma yang ada di dalam masyarakat, itu disebut sebagai penyimpangan sosial. Ini ada menurut teori Karl Marx dan Emil Durkheim bahwa di dalam masyarakat itu pasti ada yang terjadi yang namanya penyimpangan sosial. Ya, akhirnya apa? Terjadilah konflik ya antara dua yang bermasalah tadi. Ya, itu menurut teori Karl Marx. Kemudian menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Jadi tiap individu itu kan berbeda. Kita tahu, kita tadi dalam pengembangan kepribadian kita tahu bahwa individu itu berbagai macam karakter. Ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang rajin, ada yang malas, seperti itu ya. Jadi tiap individu itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, akibat dari perbedaan itu, maka kadangkala ada yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan aturan, dengan norma, ada yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan, ya. Nah, penyimpangan itu tidak hanya
berakhir negatif tentunya ya. Tapi ada juga penyimpangan yang positif. Jadi ada dua, penyimpangan itu ada dua. Ada perilaku menyimpang positif, ada perilaku menyimpang negatif. Kadang-kadang di suatu masyarakat itu dianggap sebagai penyimpangan. Tetapi ternyata penyimpangan tersebut membawa kebermanfaatan dalam masyarakat. Misalnya seperti nanti Ibu akan Ibu contohkan ya. Ada yang bisa mengulang tadi perilaku menyimpang itu adalah apa kira-kira? Adalah perbuatan yang seperti apa misalnya? Ketika kita berbuat seperti apa sehingga kita disebut sebagai berperilaku menyimpang. Kira-kira apa kira-kira? Pengertian dari perilaku menyimpang. Ya, silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan dari pengertian perilaku menyimpang dulu sebelum kita lanjut ke sifat-sifat perilaku menyimpang? Siapa nih? Kelas 10-1 mungkin? Tiara. Tiara, boleh Tiara? Halo Tiara. Tidak ada orangnya. Lydia, kelas 10-5. Silakan Lydia. Atau siapa nih? Audia. Audia kelas 10-1. Silakan Audia. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai. Seorang dikatakan Ya, diulang kembali agak terputus suaranya. Silakan. Siapa tadi? Siapa tadi itu Audia apa yang kelas 10-5 Lydia tadi ya? Bisa diulang jawabannya atau temannya ada yang mau menyempurnakan jawabannya? Temannya ada yang mau menyempurnakan? Atau Ibu panggil kembali? Dea Ayu Sapitri, kelas 10-6. Silakan Dea. Simpulkan dari pengertian perilaku menyimpang tadi. Atau Dona Parisa, kelas 10-2. Halo. Ini semuanya nih ada nggak orangnya? Apa Ibu absen dulu nih? Orangnya 48. Ibu panggil aja satu-satu. Jenny Rosita. ada Bu. Repila. Ada Bu. Madan. Ada, Bu. Madaniansa. Ada, Bu. Ya. Randy. Ada tadi ya. Alim. Ada, Bu. Lydia. Ada Bu. Kartika. Fajar Sudarta. Ada, Bu. Hairunisa. Ada Bu. Rido Nurhidayah. 10-3. Ada, Bu. Ada, Bu. Muhammad Alpianor. 10-4. Ada, Bu.
Mulyani, Ada, Bu. Nadine, Ada, Bu. Rama, Ada, Bu. Rosalinda, Ada, Bu. Sylvia, Ada, Bu. Victoria, Ada, Bu. Widya, Ada, Bu. Willy, Ada, Bu. Yogi, Ada, Bu. Widya tadi sudah belum? Sudah, Bu. Yusra, Hadir, Bu. Ajeng, Ada, Bu. Anissa, Zahra, kelas 26, Ada, Bu. Arseto, Ada, Bu. Audia, Ada, Bu. Aurelio. Aurelio nih kelas 10 berapa? Ada, Bu. X6, Bu. Aira, Ada, Bu. Berliana, Ada, Bu. Berry, Ada, Bu. Bunga, Ada, Bu. Ceria, Ada, Bu. Dea, Ada, Bu. Dwi Andini, Ada, Bu. Imelda Indah, Ada, Bu. Jessica Whitney, Ada, Bu. Laudri, Ada, Bu. Made, Hadir, Bu. Marsha, Ada, Bu. Nanda, Ada, Bu. Nanda kok tidak berbunyi mikrofonnya? Nanda 103. Ada, Bu. Oh ya. Okta Briantono, Ada, Bu. Repa, Ada, Bu. Rindiani, Ada, Bu. Septiana, Ada, Bu. Siti Nurjana, Ada, Bu. Sylvia, Christine, Ada, Bu. Tiara, Ada, Bu. Tiara, 101. Tri Wahyuni. Ada, Bu. Siapa lagi yang belum dipanggil? Sylvia tadi ada nggak? Ada ya? Ada, Bu. Ternyata setelah di absen banyak saja orangnya. Tapi kenapa tadi? Kira-kira tadi apa pengertian dari perilaku menyimpang? Adalah perilaku yang apa? Yang tidak sesuai dengan norma. Apabila perilaku kita sesuai dengan norma itu tidak disebut dengan penyimpangan, tetapi tertib sosial, ya. Nah, penyimpangan itu sifatnya ada dua. Ada positif, ada negatif. Jadi tidak semua yang disebut menyimpang itu hasilnya akan negatif, ya. Jadi kalau menyimpang positif itu memiliki atau memberikan dampak negatif seperti itu ya terhadap kehidupan sosial. Misalnya ada unsur inovasi, ada unsur kreativitas, ada unsur memperkaya wawasan dan lain sebagainya, ya. Nah, biasanya penyimpangan positif ini diterima lambat laun akan diterima sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, salah satu contoh emansipasi wanita.
Sebentar lagi kita akan memasuki bulan April. Tanggal 21 April, ada yang ingat ada hari apa? 21 April, Hari ada yang ingat? Kartini. Hari Kartini. Jadi tanggal 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini karena Kartini, tokoh Kartini ini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi artinya kita mempunyai kesetaraan gender dengan laki-laki, ya. Nah, wanita zaman dahulu, ya, sebelum ada emansipasi wanita ini, ya, zaman dulu digambarkan sebagai seseorang yang bekerjanya di mana? Kira-kira perempuan zaman dulu identik pekerjaannya di mana? Di rumah, Bu. Di rumah, di dapur, di sumur, di kasur, ya, misalnya seperti itu, ya, ada istilah. Jadi bekerja di dapur atau hanya mendampingi suami. Namun dengan perkembangan zaman, stigma itu kemudian berubah, ya. Kemudian lagi berbagai macam keahlian mulai dimiliki oleh wanita, ya. Akhirnya apa? Wanita sekarang duduk sejajar dengan pria, seperti itu. Kita banyak sekali melihat sektor-sektor pekerjaan yang harusnya umumnya diduduki oleh pria, sekarang juga mulai banyak diminati oleh para wanita. Ya enggak? Kalau dulu supir apa? Yang alat-alat berat di perusahaan tuh biasanya dominannya adalah laki-laki. Sekarang sudah banyak operator alat berat, sopir yang mobil-mobil HD gitu, ya, atau apa? Tronton apa Trintin, ya? Kalau Tronton bannya berapa? 8, ya? Kalau Trintin bannya 12. Kalau nggak salah. Nanti mohon dicek aja lagi. Nah, biasanya itu banyak juga peminatnya untuk sektor pekerjaan yang seperti itu. Karena apa? Semakin canggih mobilnya, itu semakin mudah mengoperasikan. Hanya perlu pencet tombol ini, tombol itu, bukan yang seperti sekarang apa? Mobil-mobil biasa gitu, ya. Yang harus disetir apa segala macam. Jadi mereka hanya bermain dengan tombol. Coba kalau tidak percaya, kalian lihat aja di YouTube itu, ya, sering terlihat. Oke. Selain itu, dulu, ya, kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara agraris. Apa itu negara agraris? Apa negara agraris? Ada yang tahu negara agraris? Artinya banyak mata pencahariannya dalam negara itu adalah sebagai mata pencaharian bertani atau sektor pertanian, seperti itu, ya. Nah, dahulu penggunaan traktor, kemudian pestisida itu dianggap sesuatu yang menyimpang, ya. Karena apa? Misalnya traktor merugikan masyarakat karena apa? Tidak terlalu memakai tenaga manusia lagi. Dianggap menyimpang pada saat itu, ya. Tetapi lambat laun akan diterima karena memberikan tadi apa? Manfaat. Traktor pekerjaan menjadi lebih cepat. Apalagi lebih mudah. Tidak perlu keluar biaya. Nah, seperti itulah. Dulu perempuan pakai celana dianggap sebagai berperilaku menyimpang. Tetapi sekarang kita lihat hampir sama, laki-laki perempuan sekarang banyak menggunakan celana. Ya, karena apa manfaatnya tadi? Memberikan manfaat terhadap masyarakat. Benar nggak? Jadi kadang-kadang, ya, penyimpangan itu lambat laun akan diterima karena akan memberikan manfaat atau kreativitas atau mengandung unsur inovasi, seperti itu, ya, perubahan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif tentu saja sudah pasti berdampak
negatif tadi menimbulkan kerugian atau menyebabkan kegaduhan, ya. Misalnya perampokan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya, ya. Ya enggak? Sudah pasti ya orang yang mengalami hal tersebut pasti akan luka baik secara fisik maupun secara batin, ya baik secara mental seperti itu ya. Jadi coba kalian lihat misalnya di pelecehan seksual atau misalnya pedofil, ya. Ada beberapa artikel yang menceritakan bahwa trauma yang dialami oleh korban itu sangat luar biasa. Jadi mengapa penyimpangan negatif ini juga ada terbagi dua nanti, ya. Ada yang primer, ya, ada yang sekunder, ya. Jadi penyimpangan negatif itu ada dua, ada primer, ada sekunder. Primer, ya, dianggap penyimpangan primer karena itu hanya merugikan dirinya sendiri dan tidak terus berulang. Misalnya, ya, hari ini kita pertemuan sosiologi jam berapa? Jam berapa? Jam 8.15. Jam 8.15. Dari 6 kelas, ya, hanya bergabung 47 orang. Ya. Dari 6 kelas hanya bergabung yang rata-rata satu kelas 30 kali 6 itu hampir 180. Ini hanya 47 saja yang bergabung hari ini. Tidak sampai separuh dari semua kelas 10, ya. Bu, ya Allah Ibu ini nggak tahu apa murid-murid kayak kami nih, murid pintar. Itu tuh ciri-ciri orang sukses yang turun hari ini. Amin kan dong? Amin. Nah, jadi dari 47 siswa, ya, sisanya itu mereka entah di mana, ada yang bekerja, tidur, apa ya segala macam. Di aturan kita, norma sekolah masuk jam 8.15, pulang jam 9. Nah, itu dianggap di sini tidak hadir, dianggap membolos, dianggap alpa, gitu ya. Kira-kira merugikan yang hadir hari ini enggak kira-kira? Mereka yang tidak hadir itu merugikan yang hadir hari ini enggak? Enggak. Tidak ya? Tidak ada pengaruhnya kira-kira ya? Mereka mau hadir, mau tidak hadir, kalian tetap hadir ya. Kalian tetap bersemangat seperti itu ya. Mereka melakukan penyimpangan, tetapi tidak merugikan orang lain. Yang rugi hanya dirinya sendiri. Benar nggak? Jadi penyimpangan primer adalah penyimpangan yang tidak dilakukan secara terus-menerus dan hanya merugikan diri sendiri. Misalnya, ya, menyalakan musik terlalu nyaring, terlalu keras misalnya pada malam hari, ya, tidak tidak menimbulkan kerugian sih bagi orang lain yang ada di sekitarnya, tapi mengganggu pendengaran, ya kan? Kalian terganggu nggak kalau misalnya ada orang hidupin suara keras gitu, sedangkan kita perlu istirahat? Kira-kira apa yang akan terjadi? Paling hati berbicara ya, aduh nyaringnya, aku anak buring gitu lah. Ini ngomong kayak itu ya. Ya kan? Jadi perilaku menyimpang primer adalah perilaku yang hanya dilakukan sesaat, misalnya lagi dan tidak terulang. Misalnya seperti ini, Ibu ulangan tertulis misalnya di kelas mana misalnya ya. Ada 2 orang yang saling bekerja sama. Alim misalnya, siapa Lim, kawan Ikam Lim? Kelas 10-4 Lim. Yang duduk bareng dekat Ikam siapa Lim namanya Lim? Siapalah 10-4 tuh selain Alim yang Ibu ingat? Bekerja sama. Ini hanya contoh lah. Tapi Ibu rasa tidak ada di kelas kita yang seperti itu. Contoh tadi. Jadi misalnya saling bekerja sama. Ulangan
Ya Nabila ikam sudah, tuntunglah, barilan aku jawabannya lah, misalnya. Ya. Penyimpangan nggak kira-kira? Penyimpangan. Penyimpangan, ya. Kalau kita ulangan kan harusnya jujur, ya, mandiri, ya, tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Tidak merugikan orang lain juga sih, ya, tapi merugikan diri sendiri, ya, seperti itu. Jadi penyimpangan negatif itu ada terbagi dua. Kemudian penyimpangan sekunder lagi, ya. Nah, ini penyimpangan negatif yang sifatnya nyata yang sering dilakukan oleh orang lain, ya. Selain menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, juga menimbulkan kerugian bagi orang lain, ya. Seperti tadi mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain sebagainya, ya. Nah, penyimpangan ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi hanya terjadi pada satu orang, ada juga yang terjadi pada sekelompok orang, ya. Kalau tadi yang mencontek tadi itu contohnya individu, ya. Kalau kelompok kira-kira apa yang terjadi? Misalnya tawuran antar sekolah, misalnya seperti itu, ya. Itu penyimpangan kelompok, ya. Kita kadang-kadang sering lupa, kadang-kadang penyimpangan ini juga sering kita lakukan, ya enggak? Kalau mau jujur dalam hati, pernah kan? Ayo, atau bahkan sering sekali, ya. Oke, nah, kenapa perilaku menyimpang ini bisa terjadi? Yang pertama, ya, karena perubahan nilai dan norma sosial. Kita tahu bahwa yang namanya perubahan itu tidak bisa kita hindari dan pasti selalu terjadi, ya. Perubahan itu tidak bisa kita hindari. Nah, semakin berkembangnya zaman, ya, norma dan nilai itu juga berubah, ya. Aturan itu juga berubah mengikuti perkembangan zaman. Contoh, semakin banyak orang yang menyuarakan tentang perempuan tadi, emansipasi perempuan tadi, ya, akhirnya apa? Yang tadinya golongan mayoritas menjadi golongan mayoritas. Apalagi di zaman yang serba digital sekarang, ya, semuanya dengan mudah kita suarakan di medsos, bahkan yang berita-berita hoax juga sering kita temukan di medsos, ya kan? Ya, bahkan kadang yang menjadi mayoritas terbalik menjadi minoritas, ya. Jadi karena perubahan nilai dan norma tadi itu bisa menyebabkan penyimpangan. Yang kedua, proses sosialisasi tidak sempurna. Apa tuh proses sosialisasi tidak sempurna? Nah, ini terjadi kepada individu atau kelompok, ya, yang kurang edukasi. Ya, jadi kurang edukasi, kemudian sosialisasi tentang nilai dan norma itu tidak diserap secara benar oleh dirinya. Akhirnya apa? Tidak sempurna sosialisasinya karena ada beberapa bagian yang tidak dia dapatkan, ya. Contoh, kita mengetahui misalnya keluarga itu adalah agen yang paling utama dalam sosialisasi. Kita tahu sekali bahwa yang pertama kali menanamkan nilai dan norma terhadap individu itu adalah lingkungan keluarga, ya. Nah, ketika anak tersebut tidak mendapatkan secara utuh dari keluarga itu, ya, tentang nilai dan norma yang harus dia hadapi di luar nanti, maka, ya, pengetahuan yang dia dapatkan dari keluarga itulah yang menjadi modal dia untuk berinteraksi dengan orang lain, ya. Di rumah
tidak diajarkan mengambil punya orang itu tidak boleh. Akhirnya apa kalau di luar main serobot aja, ambil punya orang yang bukan hak dia, seperti itu ya. Contoh lagi, seorang laki-laki, yang laki-laki berapa orang nih di Zoom hari ini? Itu diajarkan di dalam keluarga menjadi orang yang kuat gitu ya, tidak boleh cengeng dan lain sebagainya ya. Benar nggak? Kalau tidak ditanamkan dari dalam keluarga seperti itu, maka karakter yang pertama ditanamkan oleh keluarga ini akan menjadi modal dalam dia bersosialisasi ke lingkungan yang lebih luas, ke teman sepermainan, ke lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan lain sebagainya nantinya, ya. Contoh lain lagi, apa lagi ya? Misalnya di rumah itu ada beberapa saudara, misalnya 4 saudara, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, si laki-laki ini ikut sosialisasi sebagai anak perempuan, ya, bebedak, memakai pakaian perempuan, tidak ditegur oleh keluarganya. Akhirnya apa? Dia menganggap dirinya sebagai seorang perempuan. Nah, itu adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akhirnya di rumah tadi atau dari agen sosialisasi yang di rumah tadi itu tidak menanamkan bahwa laki-laki itu harus seperti ini, harus jantan, harus hebat, harus kuat, tidak boleh cengeng misalnya seperti itu. Tidak ditanamkan di dalam keluarga. Ya, akhirnya perilakunya tadi menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah karakter seperti itu ya. Nah, ada juga penyimpangan sosial itu karena label. Ini berhubungan teori labeling, nanti silahkan dibaca di internet, boleh di buku-buku juga banyak ya. Ini pernah nggak kalian dicap atau diberikan stigma negatif oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian? Misalnya dalam sebuah lingkungan masyarakat, orang yang memiliki tato nih, misalnya tato adalah merupakan orang yang kurang baik atau misalnya dianggap penjahat. Benar nggak? Kadang-kadang kita melihat orang bertato, inya tatoan kayak penjahat. Benar nggak? Kadang terbersit dalam hati seperti itu, ya. Padahal hal itu belum tentu benar, ya. Jadi, namun karena sudah ada stigma jelek atau sudah ada label jelek atau tadi sudah ada cap dari masyarakat, akhirnya mendorong untuk tidak memperdulikan nilai dan norma tadi dan menyesuaikan dengan label yang sudah diberikan oleh masyarakat. Ya, misalnya hanya 1 kali misalnya memakai narkoboy, manjinet kah, apalagi sabu. Nah, tapi di dalam masyarakat sudah dianggap sebagai ini tuh pemakai, pecandu. Padahal ini hanya sekali memakai. Ya, sudah dicap sudah sebagai pecandu dan pemakai dan segala macam. Akhirnya apa? Dia menyesuaikan dengan cap atau label yang diberikan oleh masyarakat tadi. Jadi itu penyimpangan yang disebabkan oleh labeling atau cap tadi. Jadi padahal tidak seperti itu maksudnya, tapi karena sudah dicap ya sudah lanjutkan aja seperti itu. Misalnya ya, itu yang karena label. Nah, kemudian yang keempat itu karena anomi. Anomi itu apa ya? Ketika misalnya dia tidak memiliki nilai dan norma, kemudian pindah atau bertempat tinggal di sebuah lingkungan masyarakat yang sistemnya normanya kuat, ya misalnya contohnya seperti ini kalau lebih mudahnya ya. Kita nih baru pindah ke mana? Suatu
tempat lah, wilayah misalnya ya, yang memiliki batasan-batasan yang jelas seperti itu. Misalnya kalau dulu di tempat kita yang dulu mau kita pulang jam berapa, mau pulang sama siapa gitu ya, tidak ada yang peduli seperti itu. Sekarang pindah ke suatu daerah yang itu, yang kita pulang jam 10 malam, lewat dari jam 10 malam misalnya, jadi bahan gunjingan, jadi bahan apa gitu, gosipan ya. Kemudian apa namanya? Menjadikan kalau kita dulu di lingkungan yang dulu ya biasa-biasa aja, tidak menyimpang gitu ya. Pulang mau jam berapa gitu, mau pulang sama siapa, mau di rumah sama siapa juga tidak ada yang mengurusin. Nah sekarang kita berada di lingkungan yang norma itu benar-benar dijalankan. Akhirnya apa? Kalau yang dulu kita tidak dianggap menyimpang, sekarang dianggap menyimpang. Ya, jadi tergantung dari keadaan ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, nih, macam-macam perilaku menyimpang. Ada tindakan kriminal dan kejahatan yang sudah pasti kayak pembunuhan, pencurian, gitu ya. Bahkan sekarang kita kejahatan di dunia maya juga tidak bisa kita hindari sekarang ya, penyebaran hoak, penghasutan dan lain sebagainya ya, kemudian pencurian data-data kita dan lain sebagainya ya. Jadi tindakan kriminal atau kejahatan itu adalah bertentangan dengan norma hukum yang pastinya ya, kemudian norma agama dan juga norma sosial ya. Yang namanya cybercrime sekarang sudah ramai dan sudah ada di sekitar kita cybercrime ini ya. Kalau pembunuhan, pemerkosaan, pencurian tuh sudah sering kita dengar ya. Sudah sering kita dengar. Kalau cybercrime, nah ini lagi marak-maraknya nih. Kemudian yang kedua itu adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan, artinya misalnya kayak homoseksual, apalagi lesbian misalnya ya. Atau misalnya kalau yang lagi rame-rame di medsos juga yang fenomena apa itu namanya, banci itu apa sih, yang operasi-operasian LGBT, biasanya disebut dengan LGBT. Apa kepanjangan dari LGBT? Jadi penyimpangan seksual itu orientasi seksualnya yang tidak lazim, maksudnya seperti itu ya. LGBT itu L-nya tuh apa ya? LGBT, ada yang tahu nggak? LGBT. Contohnya tuh kayak yang selebgram tuh siapa namanya? Lucinta Luna. Siapa lagi ya? Ibu lupa. GB Vesta, Alinli ya. Abis itu siapa lagi? Siapa yang keponakan Asanti itu siapa namanya? Yang masih jadi perempuan siapa namanya yang keponakan Asanti itu ya? Ibu lupa namanya. Milen. Ya kan? Nah, bahkan mereka ini menjadikan suatu ajang pencarian LGBT baru, ya kan? Ada yang namanya Miss Queen Indonesia, itu hanya diikuti oleh para banci-banci ini, ya. Banci yang sudah bertransformasi, laki-laki yang sudah bertransformasi menjadi perempuan, ya. Apalagi ya? Pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Jadi sebenarnya obat-obatan itu kalau dipakai sesuai dengan sesuai dengan dosisnya dan diawasi oleh dokter yang berkompeten, maka tidak disebut sebagai obat terlarang. Tapi karena dipakai oleh orang sembarangan dan dipakai juga secara berlebihan dan menimbulkan efek yang berbeda daripada yang diharapkan, akhirnya disebut sebagai obat terlarang. Nanti ini akan Ibu lebih rinci macam-macam perilaku menyimpang ini pada pertemuan selanjutnya, ya.
Minggu depan itu akan Ibu lakukan tes dulu ke kalian ya tentang materi sosialisasi pembentukan kepribadian. Jadi jangan tidak hadir di Zoom karena linknya nanti akan dibagikan di Zoom. Nah, untuk ini macam-macam perilaku menyimpang ini sangat menarik sekali ya. Jadi ada tindakan kriminal, penyimpangan seksual, pemakaian narkoba, kemudian pemakaian dalam bentuk gaya hidup. Nanti itu akan Ibu jelaskan secara rinci nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi sekilas seperti itulah ya pemakaian dan pengedaran obat terlarang nih obat-obat yang disalahgunakan ya. Kemudian pemakaian dalam bentuk gaya hidup. Ini adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan realita yang ada di dalam masyarakat. Nanti juga ini rame-rame nih pembahasannya, nanti kita berdiskusi pada materi ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Ada nggak? Tidak ada ya? Ibu stop share dulu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita mohon untuk diingatkan kembali kepada teman-temannya yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu, bisa mengumpulkan secara online dan offline pada grup WA yang sudah Ibu share kemarin, itu alamat emailnya ya. Kemudian kalau yang offline boleh dikumpulkan dengan ketua kelas dan diantar ke meja Ibu, digabung jadi satu bandel supaya jangan tidak terhambur gitu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silahkan. Ya, Rosalinda, kenapa? Ini kelihatan di sini Rosalinda mencet raise hand. Silakan. Ada apa, Rosa? Pencet, Bu. Oh, terpencet. Oh ya. Silakan untuk berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Silakan, siapa lagi yang mau membacakan doa? Okta Briantono, silakan. Halo, Okta. Ya, Imelda. Baik, Bu. Silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa demikian. Ada yang sudah ada di sana. Jadi rumahnya di sana ada. Itu ada di sini orang. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih Melda. Untuk yang lain tetap jaga kesehatan ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Ibu berharap untuk pertemuan berikutnya semoga pesertanya semakin bertambah ya. Ibu selalu mendoakan untuk mereka yang tidak hadir hari ini supaya minggu depan bisa selalu berhadir, supaya apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini juga mereka dapatkan untuk membuka wawasan mereka seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.